Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la taqlubanna baqa'al walidat, la taqlubanna ojo nyupli temen sira baqa'al walidati ing tetepi pira-pira warid, pira-pira perkara kang tumeka. Ayat tajalliya tegese pira-pira pengideng, wal ahwali lan pira-pira tingkah, pira-pira hal al-qalbiyati kang bangsa ati. Ba'da an basatat anwaraha alaika, ba'da an basatat ing dalem sakwise yen to beber apa busitot, ba'da an busitot anwaruha ing dalem sakwise yen to den beber apa anwaruha pira-pira nure waridat, alaika ingatase sira. Wa anwaruha utawi pira-pira nure waridat hiya takayyufu dhahirika, yaiku persifatani dhahir sira wa batinika lan batin sira bikaifiyatil ubudiyati kalawan pira-pira sifat ngaulo, wa auda'at lan nyilih apa waridat fika ing dalam sira asraraha ing pira-pira rahasiani waridat. Wahia utawi asrar iku ma barang laha kang mencorong apa ma fi qalbika ing dalam ati sira min azamatir rububiyati saking keagungani sifat pangeran. Faida afadaka moko kalani awe faidah ka ing sira apa alwaridu warid atau perkara kang tumeka, hadhil fawaida ing ikilah atau kalawan ikilah pira-pira faidah. Fala tatlubanna moko aja nyupi temen sira beko alhu ing tetepi warid hala wujudiha ing dalam tingkah anani wa fawaid. Wala tahzan lan ojo susah sapa sira ala faqdihi ing atasi ora anani warid idza faqatahu ing dalem kalani kailangan sapa sira ing warid. Falaka billahi ghinan an kulli shay'in wa laysa yunika anhu syai'un. Falaka moko iku tetep kadue sira billahi ing dalem Allah ghinan atau ghaniyun, ghinan utawi semukit an kulli syai'in saking saben-saben suci. Walaisa lan ora ono iku yunika nyukiaken atau nyukupaken ka ing sira anhu saking Allah syai'un utawi suci-suci. Kama kira kaya oleh den ucapaken likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Likulli syai'in iku tetep kaduwe saben-saben siji idza faraqtahu kalani pisah sapa sira ing kulli syai' iwadun utawi ganti. Walaisa lan ora ono iku lillahi tetep kadri Allah in faraqta lamun bisa sapa sira min iwadin utawi
Allah Ta'ala innama adakhalaka fil hali litakhudha minha la litakhudha minka. Allah Ta'ala moko utawi Allah Ta'ala iku innama adakhalaka angin pasteni manjingaken sapa Allah ka ing sira fil hali ing dalam hal ing dalam tingkah litakhudha supaya ngalap sapa sira minha saking hal la litakhudha ora krana yen to ngalap apa hal mingka saking sira li annaha krana sak temeni hal iku ja'at apa hal hamilatan halekawa hadiyat ta'rifi ing hadiah ngenalaken minallahi saking Allah ilaika maring sira fa idza awsalat moko kalani nomoko akan atau neka akan apa hal ilaika maring sira ma ing barang kana kang ono apa ma iku fiha ing dalem hal fala tatlub moko aja nyufi sapa sira bako alha ing tetepe hal idla yutlabu krono ora den supe apa bako rasulin tetepe utusan ba'daan balagha ing dalam sawise yen to tumeka apa risalae rasul wala aminun wala aminin lan ora tetepe wong kang den paringi amanah. Dan begitu kan pakai artian wala nam ba'daan belago ba'daan belago ketemuran risalatan Kelauan. Penandar kampung itu. Penandar kampung. Pongko. Nah, dia celok. ada juga Penandar kampung. Pondok penandar kampung. Nah, penandar serat. Nyandar sekali. Penandar serat ada apa? bukan Hadiah sih. Wala tahu karena hadiah sendiri. Saya sare. Saya sare dulu. Ya, masih Boleh. Penyandar ke pang-pang mare. Lu udah jikle. Propus sekali. saya belago apa belago Kencang perasaan pun aja belah. oke bagaimana
ada. Ba'daan berlalu yang dalam sawise yen to nekaaken atau nyampeaken sapa rasul risalatahu ing risalah rasul. Kedua. Wala aminin lan ora tetepe wong kang den paringi amanah. Ba'daan ada ing dalam sawise yen to nekaaken sapa amin amanatahu ing amanai amin. Fa in talaqta mukala menyupi sapa sira beko ada ing teteping hal kunta moko ono sapa sira iku abdul hamili kauloni wong kang kowo la abdul mahmuli ora kauloni perkara kang den kowo. Thumma aqama la tatlubanna baqa al-waridati ay tajalliyati wal ahwalil qalbiyati. Janganlah kamu meminta tetapnya waridat. Tetapnya warid yaitu tajalliyat dan ahwalul qalbiyah. Jangan menginginkan tetapnya waridat atau tajalliyat. Ba'daan basatot atau busitot. Basatot anwaroha alaika. Wa anwaruha hiya takayyufu dhahirika wa batinika bikaifiyatil ubudiyah. Setelah dibentangkan nurnya, setelah waridat itu membentangkan nurnya terhadap dirimu, jadi setelah menghamparkan nurnya kepada dirimu, maka jangan menginginkan untuk tetapnya waridat. Wa anwaruha hiya takayyufu dhahirika wa batilika bikaifiyatil ubudiyah. Yang dimaksud nur waridat itu adalah membentuk atau memperoleh bentuk zahir dan batin dengan bentuk sifat ubudiyah. Jadi berubahnya sifat baik zahir atau batin dengan sifat kehambaan. Jadi nur itu berupa zahir dan batinnya sudah memiliki sifat ubudiyah. Wa auda'at asraraha wa hiya ma laha fi qalbika min azamatir rububiyyah. Dan waridat itu meletakkan dalam dirimu rahasia-rahasianya, sirnya. Rahasia-rahasia itu berupa malaha fi qalbika min azamatir rububiyyah, yaitu sesuatu yang bersinar dalam hatimu berupa keagungan sifat ketuhanan. Jadi kalau waridat itu sudah memberikan tugasnya, sudah memberikan apa yang seharusnya disampaikan, maka jangan menginginkan untuk tetapnya waridat. Yang disampaikan itu, isinya waridat itu kan pertama berupa nur dan berupa asrar. Nur itu sesuatu yang bisa merubah zahir dan batin sehingga menjadi memiliki sifat ubudiyah, dan asrar itu sesuatu yang bersinar berupa keagungan rububiyah. Jadi kalau sudah memperoleh nur dan sirnya, maka jangan menginginkan untuk tetapnya waridat. Fa'idha afadakal waridu hadihil fawaidah fala tatlubanna baqa'ahu hala wujudiha. Jika warid itu sudah memberikan faidah dengan faidah tersebut berupa nur dan sir itu,
maka jangan menginginkan untuk tetapnya waridat dikala wujudnya waridat. Jadi dalam wujudnya waridat jangan menginginkan tetapnya waridat. Wala tahzan ala faqdihi idza faqadtahu. Dan jangan susah dikala tidak adanya waridat. Dikala kamu tidak menemukan waridat. Jadi ketika ada tidak diminta untuk tetap, dikala tidak ada juga tidak susah. Falaka billahi ghaniyun atau ghinan an kulli syai'in wa laysa yunika anhu syai'un. Maka bagimu cukup dengan Allah saja dari segala sesuatu. Karena yang kamu butuhkan sebenarnya hanya Allah. Dan tidak ada yang mencukupi dari Allah sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencukupkan dari Allah. Kama qila likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Sebagaimana diucapkan, segala sesuatu jika kamu terpisah darinya itu ada gantinya. Wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Tetapi jika Allah yang terpisah darimu, maka tidak ada ganti untuk itu. Jadi tidak ada ganti jika kamu berpisah dari Allah. Wallahu ta'ala innama adkhalaka fil hali litakhudha minha la litakhudha minka. Allah memasukkan kamu dalam hal agar kamu mengambil darinya, bukan hal itu mengambil darimu. Jadi agar kamu mengambil manfaat dari hal, bukan kamu dimanfaatkan oleh hal. Li'annaha ja'at hamilatan hadiyatat ta'rifi minallahi ilaika. Karena hal itu datang dengan membawa hadiah pengenalan dari Allah kepadamu. Fa idza awsalat ilaika ma kana fiha fala tatlub baqa'aha. Jika hal itu sudah menyampaikan apa yang ada dalam dirinya, maka kamu jangan meminta tetapnya hal itu. Idz la yutlabu baqa'u rasulin ba'da an ballagha risalatahu. Karena tetapnya utusan itu tidak diminta setelah dia menyampaikan risalahnya. Jadi utusan itu kalau sudah menyampaikan apa yang dibawanya, maka tidak bisa diminta untuk tetapnya utusan. Jadi kalau ada orang yang disuruh menyampaikan sesuatu, maka yang penting kan sesuatunya, bukan yang membawa. Sehingga yang membawa jangan diinginkan untuk tetap ada di sana. Wala aminin ba'da an adda amanatahu. Begitu juga jangan menginginkan tetapnya orang yang membawa amanah setelah dia menyampaikan amanahnya. Kalau dia sudah menyampaikan amanahnya, maka jangan orang yang membawa amanah diinginkan untuk tetap berada di sana. Fa in talabta baqa'aha kunta abdal hamili la abdal mahmuli. Kalau kamu menginginkan tetapnya hal, maka kamu termasuk orang yang menjadi hamba dari yang membawa, bukan hamba dari yang dibawa. Nah, ini mungkin berkaitan dengan sebelumnya. Sebelumnya kan tentang tajalliyat. Jadi waridat itu berupa tajalliyat tadi. Tajalliyat ini kemarin jangan iltiror kalau tajalliyat tersebut menjadikan kamu tidak
ya tidak beramal atau meninggalkan amal, karena menganggap waridat itu tujuan utama. Jadi jangan bangga dengan adanya waridat kalau waridat tersebut tidak merubah dirimu. Karena sebenarnya yang diinginkan waridat itu, kalau orang tajalli itu intinya kan merubah dirinya, merubah dari yang tidak baik jadi lebih baik, merubah, jadi memberikan nur dalam jiwa. Nur itu nanti akan merubah sifatnya. Jadi sifatnya itu benar-benar menjadikan dirinya hamba dan mengetahui tentang kebesaran Allah. Itu kan diantara fungsi tajalliyat itu. Tetapi jangan sampai tajalliyat itu dipertuhankan. Memang sangat penting tajalliyat. Jadi waridat itu sangat kita harapkan sebenarnya. Tetapi jangan dianggap sebagai tujuan utama sehingga dianggap seperti Tuhan. Lalu diinginkan tetap ada waridat itu. Karena yang kita inginkan sebenarnya bukan waridatnya, tapi tetap Allah. Jadi Allah. Dan yang dibawa waridat itu kan hadiah taklid, berupa pengenalan terhadap Allah, berupa Allah asli. Jadi yang diinginkan tajalliyat itu adalah pengenalan terhadap Allah. Sehingga jangan terlalu untuk masalah tajalliyat atau waridat. Mungkin sekilas begitu. Mungkin Ustaz Rohid memberikan gambaran karena masih ada keterkaitan dengan sebelumnya. Yang tak boleh dipegang begitu, kalau hilang nanti yang dilakukan dikira, kemudian yang didapatkan cuma tak masjid. Dan lagi kalau hadis biar kamu masjid arti, biar kamu masjid. Bisa dipadukan ke situ ya, kira-kira. Ustaz Fathur Rahman tadi kan mengatakan waridat itu hanya sebagai batu loncatan untuk menuju Allah. Kan itu bukan tujuan utama kita mendapatkan waridat. Ketika sudah kita dapatkan nyampe kepada Allah, maka waridat tidak usah dipertahankan kan gitu. Andaikan nggak ada, ya nggak usah dipaksakan gitu, tetap ada. Yang pada dasarnya waridat itu atau tajalliyat itu merupakan zari'atan lil wuslai, penyampai kepada apa sih, sebagai perantara untuk nyampe kepada hadratillah mungkin gitu ya. Ingin yang saya tanyakan, tasawur dari al-ahwalil qalbiyah itu seperti apa? Kalau kita mau gambarkan gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, ahwalul qalbiyah itu bentuknya seperti apa?
Kalau Ustaz tadi mengatakan kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Apakah tenang itu termasuk ahwalul qalbiyah itu? Ya. Padahal tujuan utama kita berzikir ya untuk ketenangan hati. Loh, kenapa ketika kita mendapatkan ketenangan hati kok tidak boleh tidak boleh mempertahankan gitu loh? Padahal itu tujuannya memang gitu. Dengan zikir hati menjadi tenang kan gitu. Iya, kita tenang. Ya pada mungkin Pak Amin itu depan. Tujuannya zikir bukan tenang. Iya. Akibis sholatil ini. Ketenangan dengan sendirinya. Kalau tujuan pokoknya cuma berzikir. Berarti gimana Pak? Gimana ini? Jadi tujuan berzikir ya hanya mengingat Allah, bukan mencari ketenangan. Berarti andaikan kita berzikir nggak tenang, Zikirnya yang keliru. bukan gitu. Ya gimana? Idza faqat tahu kan gitu tadi ya. Ketika kita kehilangan tajalliyat atau waridat maka jangan memaksakan diri untuk supaya tetap pada kita kan gitu. Kayaknya gambaran simpelnya gini Pak. Kalau tadi dengan katakanlah membaca Al-Quran itu tenang hatinya, maka yang membuat tenang itu jangan menjadi penyebab tenangnya hati lah, kayaknya gitu Pak. Artinya kalau hati sudah tenang, buang cara yang menyebabkan tenang itu dibuang. Zikirnya dibuang. Artinya jangan menjadi penyebab lagi gitu. Kalau tadi dengan membaca Al-Quran dia akan tenang, maka yang menyebabkan tenang itu jangan dibokokkan. Kayaknya gitu kalau disimpulkan ya, tahu nih ya. Oke, jangan-jangan nanti dianggap Tuhan gitu. Oke, kalau tadi contohnya apa yang di atas itu, jangan dihilangkan. Tuhannya bukan Quran. Nanti gitu. Medianya itu. Medianya yang menyebabkan dia tenang, memang tadi salah satu medianya adalah membaca Al-Quran. Tetapi ketika sudah tenang, maka media Al-Qurannya itu yang dihilangkan. Keyakinannya. Bukan baca Quran. Tapi begini, kiasan seperti itu saya kurang setuju karena mengkiaskan pemberian dengan amal. Tajalliyat itu pemberian. Jadi tajalliyat sendiri itu bukan usaha. Kalau zikir kan memang amaliyah. Jadi zikir itu amaliyah kita. Amaliyah itu memang punya sir. Ini tajalliyat ini sudah pemberian dari Allah. Jadi orang memperoleh tajalliyat itu, kemarin kan ada tajalliyat sifat, tajalliyat zat, itu sudah pemberian dari Allah. Dalam tajalliyat itu punya dampak dalam diri. Tajalliyat itu akan memberikan nur dan memberikan sir. Ini tajalliyatnya sudah pemberian, bukan kita usahakan zikir, kayak zikir kan bukan. Jadi ada tajalliyat, memang mungkin ada riyadhah sebelumnya, setelah itu Allah memberikan tajalliyat. Dalam tajalliyat ini punya nur dan punya sir. Setelah tajalliyat itu memberikan nur dan sirnya, jangan ingin menetapkan tajalliyat itu. Karena yang disampaikan yang penting kan nur dan sirnya. Dan yang itu akan bertentangan dengan li'annaha ja'at hamilatan. Ja'at hamilatan hadiyatan. Jadi tetap. Yang pemberian itu ta'rifnya. Ta'rif itu artinya dalam istilah kan ma'rifat. Ma'rifat itu. Yaitu nur dan sirnya hadiah ta'rif itu. Ja'atnya maknanya itu adalah tajalliyat. Tajalliyat sendiri pemberian. Jadi tajalliyat itu pemberian
Misalnya misalnya saya menyuruh si A untuk memberikan sesuatu. Jadi si A ini kan mau memberikan sesuatu. Si A ini kan disuruh saya. Misalnya Allah memberikan tajalliyat. Tajalliyat ini nanti memberikan sesuatu kan. Setelah sesuatu diterima, maka si A ini jangan suruh tetap, jangan begitu. Namanya ini sudah membawa hadiah ta'rif, sudah memberikan nur dan sirnya. Tapi bukan amalia. Kalau amalia nanti ditinggal semua amalia. Baca Quran biar apa misalnya seumpama agar tenang hati semua. Setelah tenang Al-Qurannya ditinggalkan. Enggak lah, bukan berarti meyakinkan bahwa Al-Quran itu menjadi tenang gitu. Jadi jangan beranggapan begitu. Kalau meninggalkan beranggapan, jangan punya beranggapan bahwa Al-Quran itu bisa menangkan itu. Kalau tidak sampai, mungkin begitu katanya. Ya seperti Pak Rohim tadi ala bidzikri tatma'innul qulub. Itu mungkin arahnya ke iktimat, ke amal. Jadi beda menurut saya beda versi. Jadi kalau kita sholat, jangan mengharapkan dengan sholat itu mengharapkan ke surga. Jadi bergantung dengan amal. Mungkin anunya beda. Kalau ini jangan menginginkan tetapnya tajalliyat. Tapi kan diberi tajalliyat jadi kan dari wasilah. Kalau tidak ada wasilah sama sekali tidak mungkin. Apa dari riyadhah yang bagaimana? Dan juga kontranya terkait yang apa yang sudah masuk torekoh, pernah mendengar sehabis melakukan torekoh itu bila haus jangan minum karena itu memadamkan nur katanya. Yang kalau padam tak bisa diharapkan mungkin dalam waktu 30 tahun. Padahal di sini hilang atau tidak terus saja, tidak perlu risau tentang hilangnya hal ini. Sehingga saat takluban berkoal waridan kan jelas bertentangan ini. Waridan ini kan bukan hasilnya kan. Waridan kan bukan hasil kan. Tapi kan medianya kan, penyampainya itu waridan. Kan gitu Pak ya. Iya, waridan kan bukan sesuatu yang dibawa, tetapi penyampainya itu namanya waridan. Dan ketika sudah Allah sudah memberikan hasil, jangan mengharap waridannya tetap pada kamu kan gitu. Karena kamu sudah mendapatkan hasilnya itu kan gitu. Seperti hanya kita sudah mendapatkan ya kurir gitulah. Yang penting hasilnya kan sudah kita peroleh. Masalah kurirnya pulang kan nggak masalah kan gitu. Kan digambarkan al-amin tadi kan gitu. Yang penting barangnya sudah nyampe pada kita, jangan mengharapkan yang mengantar terus tinggal dengan kita kan gitu. Tambahnya lekor. Tapi sudah aja Pak. Salah. Mengatin Bapak mengizar tok semakin ini Pak. Apa saya campur? Tadi berapa? Bingung kan? Iya, salah satunya jangan tajalliyat itu dianggap final, sehingga yaitu yang dibangga-banggakan tajalliyat. Ya jelas tak. Pokoknya selain Gusti Allah, ya jangan dibangga-banggakan. Termasuk nasab sih. Ya bang batur lah. Pokoknya akhir. Nih, ya bang batur Mas Mika.
apakah waridat itu harus digambarkan dengan sesuatu yang sangat besar yang bisa menghantarkan seseorang itu kepada makrifat itu, atau cuman dengan sekedar nur saja itu sudah disebut waridat? Nur yang menyebabkan orang bisa taat dalam hal kecil semisal, apakah itu juga bukan termasuk waridat? Apa harus hal besar yang bisa menyebabkan menghantarkan seseorang kepada makrifat begitu? Atau warid yang nur yang menyebabkan seseorang bisa beramal dengan sesuatu yang ringan, yang jelas itu positif, apakah itu juga tidak disebut dengan waridah? Di situ tajalliyat itu penampakan Tuhan yang ada pada segala sesuatu. Tajalliyat af'al, tajalliyat sifat, ataupun af'alul qalbiyah itu kerjaan hati. Jadi semua yang positif itu menurut saya itu adalah waridah. Tidak harus hal besar yang menyebabkan seseorang berujung pada ma'rifat. Kenapa di situ seseorang diharapkan tidak mengharapkan tetapnya waridat itu, agar seseorang itu tidak intimat pada waridatnya itu. Jadi fokusnya bisa pecah pada waridatnya. Jadi tidak satu fokus pada Allah, tidak fokus pada Allah. Makanya di depan itu ada sebuah ungkapan, kama la yuhibbul amal al-mustarab wa huwa la yuhibbu al-qalb al-mustarab. Al-amal al-mustarab huwa la yuhibbu wal qalb al-mustarab la yuhibbu. Apa ada kaitannya dengan istirab itu? Jadi dia itu intimat sama waridatnya, tidak fokus cuma menyatukan Allah. Mungkin lepencang Gusti Allah cara cara dikai waridat iya kala iya monggo le tahu sa lucu kala le tahu saing cara cara pencak Gusti Allah kan deh sumpah nak cek kala sumpah waridat cek elang ini kan kurang sopan lah. Cek pun kalau beri pamit terus biar pakai terus. Kadang anu bukan pemberiannya Pak, penyampainya. Di sini kan bukan pemberian tapi penyampainya kan gitu. Penyampainya. Bukan pemberiannya. Tapi penyampainya, kurirnya itu Pak. Orang yang sangat umpama orang yang sangat rajin. Oleh hadiah lah wis. Yang penting ya cuman saya melihat dari situ latar belakangnya itu adalah agar hati seseorang itu tidak istirab. Makanya tidak diharapkan waridatnya itu tetap. Di hati itu tidak pecah, cuman kepada Allah begitu. Tidak menghiraukan perantaranya. Memang mungkin saking berharganya tajalliyat. Jadi tajalliyat itu kan hal yang istimewa kalau dilihat dari sini. Karena jalan dengan tajalliyat itu akan banyak perubahan dalam diri. Sehingga kalau kita menganggap sekilas tajalliyat itu melihat tajalliyat begitu berdampaknya, itu kadang-kala menginginkan tetapnya waridah. Jadi karena begitu banyak hal yang dibawa oleh waridah ini, sehingga ingin terus punya waridah, terus ada tajalliyat.
Padahal yang penting itu bukan tajalliyatnya, tetapi nur itu kan sudah barangnya sudah diterima. Jadi ya sudah sebenarnya itu. Dan nanti selain itu ya apa kata Allah. Tapi bukan sengaja dihilangkan. Misalnya tadi punya ahwalul qalbiyah dengan zikir, itu kan kalau diberi minum itu sengaja dihilangkan. Itu memang beda. Kalau ini jangan ya menganggap itu yang terlalu, harus ada terus. Kalau Allah menghilangkan ya biarkan saja. Tapi ya jangan berupaya menghilangkan, karena itu istimewa. Kalau ada larangan, ya berusaha menghilangkan. Ya, kalau ada larangan. Kalau jangan, ya berusaha menghindar, dah. Bukan gitu, Pak. Ketika orang itu sudah katakanlah sudah memberikan sesuatu kan gitu, hasilnya sudah kita dapatkan, jangan mengharapkan kurinya tetap pada kita. Tetapi jika dia mau tetap tinggal dengan kita, ya monggo saja. Tapi kita jangan memaksakan diri untuk supaya dia tetap dengan kita kan gitu. Kan bukan merupakan larangan kan gitu. Tapi jangan mengharap yang mendatangkan itu tetap pada kita gitu. Nah, kalau dianya kerasan dengan kita, enjoy dengan kita ya monggo kan. Iya. Jangan diusir ini. Iya, jangan memaksakan diri. Makanya dari contoh yang disampaikan Pak Romli itu seolah-olah biar hati itu tidak pecah pada si kurir, pecah pada Allah satunya lagi. Jadi Abdul Hamid itu bukan Abdul Mahmud. Berarti warid itu bentuknya apa? Ini boleh bingung. Keberi kurir kita punya pun. Kalau mau kurir bah dengan dia kita kawan nama. Mata bebas. Ya unaratin. Unaratin lagi tempat. Warid itu berkandung Pak. Warid itu ya tajalliyat itu. Tajalliyat misalnya ya, contohnya kan gampangnya kemarin tajalliyal af'al. Tajalliyal af'al itu jadi sama-sama belum tajalli. Tajalliyal af'al itu kita itu memang punya dauk. Jadi diberi dauk oleh Allah rasa bahwa segala sesuatu itu terjadi hanya Allah penggerak. Jadi itu namanya tajalliyat. Setelah melihat itu, maka dalam hati itu berubah semuanya. Jadi itu namanya kan ada tajalliyat, diberi tajalliyat, ada dauk seperti itu. Bukan pemahaman, beda pemahaman dengan dauk itu beda. Dauk itu sudah ke tajalliyat. Jadi setelah diberi tajalliyat begitu, itu kan tajalliyat itu merubah sistem qalbu, jadi sistem hati itu berubah. Sehingga dia merasa sebagai abdi dan melihat kebesaran Rabb itu, melihat kebesaran Allah itu begitu nyata. Nah setelah seperti itu, jangan dauk tadi af'al itu diinginkan untuk tetap seperti itu. Itu namanya menginginkan tetapnya. Lalu kita menginginkan melihat sesuatu itu yang dilihat Allah. Kalau jangan menginginkan begitu. Ya biar saja, ya ada, ya hilang, ya nggak apa-apa. Itu kan tajalliyat seperti itu. Salah satu contoh tajalliyat af'al. Kalau tajalliyat af'al mungkin masih lama. Maksudnya prosesnya lama. Kalau tajalliyat dzat kan itu hanya seberkas saja, sebentar saja. Apakah waridat itu kurir? Apakah sesuatu yang sampai? Sesuatu yang sampai. Sesuatu yang sampai bukan kurir. Supaya amin ya. Ini juga waridat kok. Tidak, kurir itu disuruh siapa? Ya, disuruh intinya Gusti Allah semua. Iya, jadi kurir itu maksudnya hanya penyampai. Tajalliyat itu hanya sebagai perantara.
Maksudnya tadi kurir itu kan bukan dia yang datang sendiri. Ini kan waridat sumbalnya, waridat. Maksudnya jangan sampai kita mengharap tetap ada ini. Ya terserah yang punya lah. Kalau di sini jadikan waridat ya beda. Cuma contoh. Perkara yang datang sumbalnya. Yang datang itu membawa sesuatu. Iya. Mungkin kalau makanan, yang datang makanan, maka setelah makanan itu diterima manfaatnya, itu biarkan hilang, nggak apa-apa, makanannya habis ya. Terus materi gaib dari tajalliyat itu sendiri apa kira-kira? Nur napa-napa. Nah, itu ya. Tafsiran waridat di sini kan tajalliyat wal ahwalul qalbiyah. Kalau digambarkan apa kira-kira? Perkara kang tumeka kan di waridat perkara kang tumeka. Nah, Apa nikmati ibadah? Kenapa? Apa nikmati ibadah? Rasa nikmat. Wal ahwalul qalbiyah. Apa nikmat dzikir? Ini kepada kegegane. Dimaringakan di rasa pedis. Rasa pedis itu waris. Rasa tak kan gambar. Kan lemah tadi. Itu gambar iki kan tak keteng. Kan lemah teh. Itu sesama pedis elang. Mungkin akan diusahakan dihilangkan pedis ngenom kan. Ini kata tajalliyat kan banyak artinya. Banyak artinya. Pertama, al-ilmu bihi, ilmu kepada Allah. Ilmu itu tentunya nur. Atau dikenal dengan musyahadah. Jadi musyahadah itu ya tajalliyat. Nur juga kan Pak? Nur juga. Ilmu yakin itu ya tajalliyat. Nur juga kan? Ya sama ini, istilahnya sama. Jadi kan istilahnya ini pertama al-ilmu bihi, terus musyahadah, terus ilmu yakin, tajalli, faidir rahmani, itu istilahnya sama. Dan perantara dari semua itu kan unsur-unsurnya kan nur juga Pak. Yang menyebabkan seseorang semuanya. Iya kan bisa amal, tapi bukan amalnya kan. Jadi prosesnya yang saya pahami begini. Misalnya kita riyadhah, kan ada yang salik, yang riyadhah dengan berbagai macam. Tetapi bukan riyadhahnya itu sebenarnya yang mengantarkan kita untuk mendapatkan tajalli. Jadi setelah fase tertentu, memang dalam riyadhah itu ada sir tertentu. Nah, dalam tajalliyat ini nanti ada fase Allah itu memilih hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi setelah dipilih oleh Allah maka diberilah tajalliyat, diberi nur ini. Memang kan ya tetap riyadhah itu ya penting, tapi bukan itu aslinya. Allah sendiri yang menentukan. Jadi kalau dalam tahap awal itu masih bisa diusahakan, tetapi dalam proses akhir itu tidak bisa dengan mengandalkan apa-apa. Nanti Allah yang memilih sendiri. Setelah itu memilihnya Allah ya tergantung Allah saja. Kan memang tidak bisa diharapkan tajalliyat. Karena sudah karena Syekh Abdul Hasan As-Sadili itu menunggu tajalliyat. Jadi setelah riyadhah lama sekali, lalu beliau itu kok nggak datang-datang, tajalliyat ini nggak datang-datang. Nah, harapan datangnya tajalliyat itu pun tidak boleh. Jadi memang sudah dilepaskan keinginan itu, yang diinginkan hanya Allah. Setelah harapannya kepada Allah itu biasanya mudah dipilih oleh Allah untuk diberi tajalliyat.
tapi bentuknya ya sama-sama tidak tahu tajalliyat sebenarnya. Gini, dalam pembahasan ini ada 4 hal apa 3 hal? Yang 4 hal apa? Kalau tadi disimpulkan kayaknya ada 4 hal. Ada riyadhah atau sesuatu yang membawa kepada tajalliyat. Berarti ada sesuatu dulu yang membawa atau riyadhah tadi. Yang kedua tajalliyatnya. Yang ketiga buah dari tajalliyatnya. Yang keempat Allah. Atau 3 yang kita bahas, waridat sama buahnya sama Allahnya. Kalau Allah itu buahnya tajalliyat. Oh, berarti buah dari tajalliyat itu sudah Allah. Iya, tapi bukan Allah secara langsung. Maksudnya hadiah ta'rif itu kan arahnya ke Allah. Jadi tajalliyat itu membawa hadiah ta'rif. Bukan terbalik kan? Allah itu membuahkan tajalliyat. Iya, semuanya itu Allah. Iya, bukan tajalliyat membuahkan Allah. Enggak, maksudnya begini, kalau dihubungkan ke Allah, maka dari awal riyadhah itu dari Allah, tajalliyat itu dari Allah, hadiah ta'rif itu dari Allah. Tapi yang kita bahas sebenarnya kan bukan hadiah ta'rif, itu kan pengenalan terhadap Allah. Jadi setelah adanya tajalliyat itu, maka ada nur ini yang menyadarkan dirinya bahwa dirinya hamba. Lalu dia meyakini tentang ketuhanan Allah. Jadi azamatar Rabbi itu ada benar-benar nyata setelah tajalliyat. Berarti bukan Allah tapi buah dari waridatnya tadi atau tajalliyatnya. Buah dari waridat. Itu kan Bukan langsung Allah, bukan, itu kan mengarah ke Allah, pengenalan ke Allah. berarti ada 3 hal Ki. 3 hal. Waridat, buah dari tajalliyat atau waridat tadi. Tadi riyadhah dulu kan. 4 berarti tadi, ada 4 berarti halnya. Coba dari pertama 3. Pertama waridat, riyadhah. Riyadhah ini dalam tingkatan salik. Riyadhah, setelah itu Allah memberi tajalliyat. Setelah dalam tajalliyat ini ada hadiah ta'rif. Hadiah ta'rif ini yang akan membawa pengenalan kepada Allah. Kan dibawa oleh tajalliyat. Yang tidak bolehlah tatlubannah tadi itu yang bakok. Yang kedua ini tajalliyatnya. Setelah pengenalan ke Allah itu kan sudah selesai maksudnya. Dia sudah menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu jangan tergantung dengan tajalliyat ini. Walaupun tajalliyat ini yang membawanya untuk pengenalan kepada Allah. Yang membawa untuk sampai kok tidak boleh Tetap ditetapkan. Uang sudah hasil. penyampainya. Karena nanti hadiah ta'rif itu sudah cukup bersama Allah. Jadi mungkin kalau dikiaskan, karena tajalli itu kan bukan Tuhan, tetap bukan Tuhan, walaupun dia yang mengantarkan ke Tuhan. Seperti Rasulullah misalnya. Rasulullah setelah menyampaikan risalahnya, kita kan jangan mengharap Rasulullah hidup selamanya, karena Rasulullah juga tetap manusia. Seperti kata Sayyidina Abu Bakar, mungkin diteruskan dulu, ada keterkaitan mungkin dengan di bawah ini. Bingung saya. Dari lagi. Ada Bingung ketemu bingung. Situng tidak mau. Aduh ya Allah. Dialah setengahnya titik temu nelayan. Soal rasa. Sementara belum pernah merasa. Lah ya kerepot.
sesuatu yang nggak kasat mata. Ya, untuk menggambarkan kan sulit gitu. Kalau di mana ikamul hikamnya itu Pak, li annal murad minal warid ma huwa alaika bihi waridun minal asrori wal ulumi wal ma'arifi wal musyahidil maghibati laka angka wa an kulli syai'in ma'adal wahidal haq ad-dhahir bi kulli syai'in. Yang dimaksud dengan warid kenapa nih Mas? Li'annal murad minal warid ma huwa alaika bihi waridun minal asrori wal ulumi wal ma'arif. Warid itu punya itu Pak. Iya. Asal, ulum dan ma'arif yang musyahid. Mungkin al-ilmi pengenalan kepada Allah Ma'arif kan ini kan waridat atau tajelian tajelian boleh ini kan dari apa judul la tatluban nabaqo al-waridat gimana dikomentari atau mungkin ilmu laduni ilmu laduni ini kan masuk napa waridat ini kan kembali kan bisa kita terkenal lah ilmu laduni ini kan langsung oding lah mungkin karena pada tahun ini cepot kan langsung oding di sini kan langsung oding nih kan napa langsung oding to jadi kan napa betul nih keto jadi betul nih kan langsung oding tak ajar ini kan daripada tahun nih ada terang lagi ngetak oningin bareng tak ikut oning. yang dikulis tinggalin Gus Bah ini kan toban Jepon Gus Bah kitabnya kan muncul saja kitabnya kan muncul kan enggak kapil jadi kan tepat ini kan pada sini kan kimpol jadi kan hasil pun laoning kitab tu situ kan mari laoning ni kan kimpol dengan tajelian lagi kitab ni lagi kimpol jangan menginginkan Pak terus kitab ni kan muncul Kota Budong Soken Pak. Nah. Tepat ngene ya. Oke. Nyari musuhina apa tebal mana nih? Paling orang. Kayak nyari si jodoh. Tepat dari setepat ya. Tepat pos. Gini kan alasannya coba. Tumma aqoma dalilan ala dalika biqaulihi. Tumma aqoma mokonoli cumenengaken sapa musannif dalilan ing dalil ala dalika ing atase mengkono isyarat la tatluban. Biqaulihi kalawan dawe ke musannif. Taqullu uka ila baqa'i ghairihi. Utawi kepingin siro ila baqa'i ghairihi maring tetepe saliyane Allah minal waridati saking pira-pira barang kang tumeka al madhkurati kang disebut wa ghairiha lan saliyane waridat kal anwari kaya pira-pira nur wal maqamati lan pira-pira maqam Wani amilan piro-piro nikmat al-batinati kang batin Wadhahirati lan dhahir Iku dalilun dalil Ala adami wujdanika ingatasi ora anani nemuni siro
ing atasi ora anani nemu sira lahu maring Allah. Idlau wajadtahu krana lamun nemu sapa sira hu ing Allah fi qalbika ing dalam ati sira wan jama'alan dadi kumpul alaihi ing atasi Allah apa sirruka ati sira la tatluk moko ora nyuprih sapa lam tatluk moko ora nyuprih sapa sira beko aghairihi ing tetepi saliyane Allah. Wastihasuka utawi kersae sira nan lain, pembahasan lain. Wastihasuka itu terusan lain anu. Oh, anu gitu. Oh, ini terhubungan. Terus wastihasuka utawi kersah sira lifubdani ma krono sepeni barang siwahu kang saliyani Allah kal waridati kaya pira-pira waridat al madhkurati kang disebut iku dalilun dalil ala adami waslatika ing atase ora anani tetemuni sira atau wusul sira bihi kalawan Allah. Ai wusulika tegese wusul sira ilaihi maring Allah. Idlau wasulta krono lamun wusul sapa sira ilaihi maring Allah lanasita moko yektini lali sapa sira kulla mahbubin ing saben-saben perkara kang den demeni walam tastauhis lan ora gersah sapa sira inda fakti syai'in ing dalem kalani kesepeni atau sepini suci-wici siwa saliyane Allah. Fasaliku moko utawi salik wong kang ngambak iku idza waradat kalani tumeka ala qalbihi ngatasi atini salik apa waridatun pira-pira barang kang tumeka ilahiyatun kang bangsa pengiran wa basatan an beber apa waridat fihi ing dalam qalbi apa anwaruha pira-pira nuri waridat wa auda'at lan nyilih apa waridat fihi ing dalam qalb apa asraruha pira-pira siri waridat wa hadathathu lan cerita hu ing salik apa nafsuhu atini salik bi annahu kalawan sak temeni salik iku minal wasilina saking pira-pira wong kang tumeka fa in kana moko lamun ono sapa salik iku yatatallu kepingin sapa salik wa yatasawwafu lan beronto sapa salik ila syai'in maring suci-wici minal aliyani saking pira-pira sakliyani Allah al-mahbubati kang den demeni aw yastauhisu utawa susah gersah sapa salik lifubdanihi krana sepini syekh atau aliyan fadzalika moko utawi mengkono tatallu iku dalilun dalil ala adami tahaqquqihi ing atasi ora anani nyata akan salik bihadal maqami kalawan ikilah maqam asyarifi kan mulya qala al-junaidu dawu sapa Imam Junaid kuntisa sirruhu innaka satamani sira kuntisa moga-moga den bersiaken sapa apa sirruhu atini Junaid innaka satamani sira iku lan takuna ora bakal ono sapa sira lahu maring Allah alal haqiqati ing atase senyatani iku abdan kaula iku lan takuna ora bakal ono sapa sira lahu maring Allah alal haqiqati ing atase senyatani iku abdan dadi kaula
wa syai'un hale utawi suci-wici mimma saking barang siwahu kang sakliyani Allah laka maring sira iku mustarikun dadiaken boda wa innaka lan satamani sira iku lan tasila ora bakal tumeka sapa sira ila sarihil hurriyati maring jelase sifat merdeka wa alaikan iku ingatasi sira min hukuki ubudiyatika saking pira-pira hak sifat kaula sira bakiyatun utawi keri min hukukil ubudiyatihi. Okay. Min hukuki ubudiyatihi saking pira-pira hak ubudiyai Allah bakiyatun utawi keri. Tumma aqama dalilan ala dzalika biqaulihi, lalu Imam Musannif memberikan dalil atas hal itu. Latatlubana waqa'a wa al-waridat. Dalilnya taqallu ka ila baqa'i ghairihi min al-waridat al-madhkura wa ghairiha kal anwari wal maqamat wa ni'amil batinah wa dhahirah dalilun ala adami wujdanika lahu. Keinginanmu untuk tetapnya selain Allah. Tetapnya selain Allah itu ya apa saja, termasuk waridat tadi. Waridat dan selainnya waridat seperti nur, makom, nikmat batin dan nikmat zahir. Kalau masih menginginkan tetapnya hal itu, maka itu adalah petunjuk kamu belum menemukan Allah. Idla wajadahu fi qalbika wal jama'a alaihi sirruka lam tatlub baka awairihi. Karena kalau kamu sudah menemukan Allah dalam hatimu dan sirmu telah berkumpul dengan Allah, maka kamu tidak akan menginginkan untuk tetapnya selain Allah. Sepenting apapun selain Allah itu tidak akan diinginkan untuk tetap. Wastihashuka li fuqdani ma siwahu kal waridatil madhkurati dalilun ala adami waslatika bihi ay wusulika ilaihi, dan merasa kesepian. Istihas itu merasa ya kesepian, susah atau gelisah atau ya merasa sepi karena tidak adanya sesuatu selain Allah. Jadi karena tidak ada sesuatu lalu kita susah atau kita merasa kesepian. Seperti tidak adanya waridat itu. Jadi kalau tidak ada waridat kok ada yang kurang. Maka kalau ada perasaan seperti itu adalah dalil bahwa kamu belum sampai kepada Allah. Idlau wasulta ilaihi la nasita kulla mahbubin walam yastauhis inda faqdi syai'in siwa. Karena kalau kamu sudah sampai kepada Allah, maka segala sesuatu yang kamu cintai itu akan kamu lupakan dan tidak akan susah, tidak akan merasa kesepian karena tidak adanya sesuatu. Jadi karena tidak ada sesuatu lalu gelisah, itu tidak seperti itu. Kalau masih seperti itu berarti kamu belum menemukan Allah. Fasariku idza waradat ala qalbihi waridatun ilahiyah wa basatat fihi anwaruha wa awda'at fihi asraruha wa hadathathu nafsuhu bi annahu minal wasilina. Jadi salik itu jika sudah sampai waridatun ilahiyah, setelah waridat ilahiyah itu membentangkan nurnya, lalu meletakkan asrornya, dan dirinya berkata terhadap salik itu. Jadi nafsunya atau hatinya berkata terhadap salik bahwa kamu termasuk wasilin, kamu sudah sampai. Jadi sudah datang waridat,
Lalu waridat itu sudah memberikan tugasnya, lalu dia berkata, jadi di hatinya ada perkataan bahwa kamu sudah sampai. Maka setelah mengatakan seperti itu perlu dilihat, perlu dikaji. Fa in kana yatatallahu wa yatasawwafu ila syai'in minal aghyaril mahbubah aw yastawhisu li fuqdanihi fadzalika dalilun ala adami tahaqquqihi bihadzal maqami syarif. Jadi kalau dia masih ingin dan berharap terhadap sesuatu dari selain yang baik berupa sesuatu yang dicintai, atau masih susah terhadap karena tidak adanya sesuatu, maka itu berarti dia belum benar-benar berada dalam makom usul itu. Jadi kalau masih ada perasaan seperti itu, masih ingin bergantung dengan sesuatu, masih gersah kalau kehilangan sesuatu, maka berarti belum sampai. Qala al-Junaidu quddisa sirruhu. Seperti halnya Imam Junaid ini berkata, innaka lam takuna lahu alal haqiqati abdan. Kamu tidak akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Wa syai'un mimma siwahu laka mustariqun. Sedangkan kamu masih diperbudak oleh selain Allah. Wa innaka lan tasilu ila sarihil hurriyati wa 'alaika min huquqi ubudiyatihi baqiyatun. Kamu tidak akan sampai kepada benarnya, jelasnya merdeka. Jadi benar-benar merdeka, sedangkan dalam dirimu masih tersisa hak ubudiyah. Jadi ada hak ubudiyah yang masih belum lengkap. Pemahaman saya begitu. Jadi hamba kepada waridat. Iya, ya, apa saja. Jadi kalau ada masih sisa-sisa penghambaan, berarti kan hak ubudiyahnya itu belum benar-benar merdeka, benar-benar tuntas. Mungkin lebih ada gambar atau tambah bingung. Kalau secara umum jangan bergantung ke selain Allah, termasuk hal yang paling berharga sekalipun seperti waridat, itu jangan tergantung dengan hal itu, karena itu pun bukan Allah dan selain Allah. Berarti kan riyadhah untuk ketajalliyat itu juga bergantung kepada selain Allah. Termasuk itu. Riyadhah itu ya tetap riyadhah, tapi jangan bergantung ke riyadhah. Riyadhah itu masih tidak terlalu signifikan. Tapi kalau tajalliyat ini benar-benar jasanya besar sekali. Enggak, maksudnya kan yang wastihashuka lifuk dari masiwa mudalin ala adami muslatika bihi, itu kan sama halnya dengan awal dia itu sebenarnya. Kalau dia gelisah dengan kehilangan waridatnya atau tajalliyatnya, berarti dia sama persis ketika dia riyadhah awal itu mendapatkan tajalliyatnya. Kalau contohnya intihas itu, misalnya begini, riyadhah, lalu dia punya anggapan saya kalau tidak riyadhah itu tidak akan sampai ke Allah. Jadi anggapan seperti itu masih bergantung kepada riyadhah.
Jadi bisa dia ketidakadaan riyadhah itu jangan dianggap itu menghalangi dirinya mencapai apapun selain Allah. Tapi bukan meninggalkan riyadhah. Sama seperti sholat, kita sholat jangan beranggapan sholat itu yang bisa memasukkan kita ke surga. Tapi jangan meninggalkan sholat. Jadi kesalahan. Oh, nanti kalau saya tidak sholat ini nggak masuk surga. Jadi kegersahan hati seperti itu anggapan seperti itu berarti kita masih nyantol kepada sholat ini. Tidak benar-benar menghamba kepada Allah. Karena dirinya gersam, saya kalau nggak sholat ya selamat ini. Ya memang benar, tapi jangan begitu. Bisa dipahami. Awalnya tak sholat. Tidak, maksudnya kegersahan hati dengan kehilangan sesuatu. Bukan sholat yang mengantarkan kita selamat, tapi Allah. Tapi jangan meninggalkan sholat. Berarti kan kembali ke riyadhahnya. Termasuk riyadhah. Enggak. Wastihashuka li fudani masiwa. Katakanlah kalau Anda gelisah sebab kehilangan tajalliyah tadi, itu menjadi tanda bahwa Anda belum usul. Berarti sama dengan yang riyadhah tadi. Kalau riyadhah untuk mendapatkan tajalliyah, berarti dia kan ketergantungan kepada tajalliyahnya. Ya, memang perasaan susah, gelisah ketika tidak kehilangan waridah tersebut, penanda bahwasanya dia belum nyampe kepada Allah. Berarti sama halnya dengan dia dari awal lagi. Iya. Dianggap dia belum nyampe kepada Allah. Kata Pak Amin, berarti ya kamu seperti awal riyadhah itu berarti kamu ya penanda bahwasanya kamu belum nyampe kepada Allah. Jadi bukan dia riyadhah itu sudah nyampe, bukan. Iya. Perasaan kamu susah dengan tidak mendapatkan atau kehilangan waridat itu penunjuk bahwasanya kamu belum nyampe kepada Allah. Gitu. Kalau boleh saya gambarkan ya, saya lupa di kitab ini gini. Ada seseorang yang tergila-gila kepada wanita namanya Laila. Ketika ditanyakan, sampai nggak seneng nang Laila? Enggak. Loh kenapa? Nggak seneng. Dong aku Laila dewi kok. Loh, mahabbah itu zari'atun lil wuslah. Ketika sudah saya nyampe, maka mahabbah itu sudah nggak ada gitu Pak. Ketika kita sudah nyampe kepada Allah dengan waridat-waridat tersebut, maka waridat itu sudah nggak ada, yang ada ya yang kepada Allahnya itu gitu Pak. Untuk mempermudah gambaran kita, ada seseorang yang tergila-gila kepada Laila. Intinya saja nih yo perasaan seneng tuh kita perlu kan gitu Pak, seneng wong wedok kan gitu. Tapi ketika ditanyakan sampean enggak seneng, enggak. Lah apa? Lah aku Laila dhewe kok apa kok seneng. Mahabbah itu cuma penghantar kepada untuk mendapatkan tujuan. Ketika kita sudah nyampe kepada tujuan, maka penghantarnya sudah kita buang gitu Pak. Ketika kita kepada Allah sudah nyampe, maka zariahnya waridat itu sudah tidak kita rasakan. Karena kita sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan, yaitu ya Allahnya itu. Maka ketika merasa kehilangan waridat, berarti penanda bahwasanya kamu belum nyampe kepada Allah. Bukan, jadi saya kurang memang saya sedikit paham. Maksudnya kalau ada dua perasaan ini, berarti kamu belum sampai. Jadi walaupun sudah tajalliyat misalnya, tetapi kamu pertama masih ingin tajalliyat itu selalu ada. Keinginan ingin tajalliyat itu senantiasa ada, itu masih ada perbudakan terhadap dirinya. Itu berarti dia belum menemukan Allah. Karena andaikan dia menemukan Allah, dia tidak akan memiliki harapan tentang tajalliyat. Jadi tajalliyatnya kan sudah benar, sudah nyampe sebenarnya. Tapi dia tidak punya ketergantungan dengan itu. Berarti dia benar-benar nyampe. Yang kedua yang menunjukkan dia belum sampai kepada Allah, walaupun tajalliyatnya sudah ada. Jadi masih ada kegelisahan dirinya kalau misalkan hilang.
Jadi misalkan kalau hilang bagaimana? Perasaan kalau hilang bagaimana? Berarti belum sampai kepada Allah. Ya iya memang gitu. Ya gitu aja. Ya ini kan sama. Iya, tapi tidak ada kaitannya dengan masalah kembali ke riyadho awal itu. Maksudnya gini kata Pak Amin itu, ketika kamu merasa gelisah akan kehilangan wanita, berarti kan penanda bahwasanya kamu belum nyampe kepada Allah. Kan Iya, gitu Pak. iya. Ya berarti riyadho itu bentuk ketidaksampaianmu kepada Allah kan sama kan gitu Pak prakteknya. Enggak, beda. Gini loh Pak, orang riyadho Iya. itu kan Berusaha. belum nyampe kepada Allah kan Iya. gitu ya, gitu. Maksudnya gitu. Praktek awalnya berarti riyadho itu sama ketika kamu merasa susah ketika tidak mendapatkan wanita tersebut. Iya, itu mungkin dalam satu sisi Iya. seperti itu. Tapi kan beda. Orang riyadho itu asli memang belum sampai. Kalau ini sebenarnya dia sudah sampai karena sudah tajalliyat. Tapi berhubung dia punya perasaan seperti itu, maka perasaan itu yang menjadikan dia terhalang dengan benar-benar sampai. Berarti nggak nyampe kan gitu. Iya, tidak sampai, tapi tidak sampainya beda dengan tidak sampainya orang riyadho. Bisa dipahami. Orang riyadho itu maka memang benar-benar tidak sampai. Ini sudah tajalliyat ini. Orang tajalliyat itu aslinya sudah sampai. Karena al-ilmu bihi itu kan sudah sampai kepada Allah. Tapi masih ada sedikit perbudakan di sana. Kalau masih menginginkan tajalliyat. Jadi bisa lihat, memang ya sama-sama kalau dipukul rata itu sama-sama belum sampai lah begitu kan, intinya begitu. Tapi jangan dianggap orang yang seperti ini yang menginginkan tajalliyat itu sama dengan orang riyadho, karena tahapannya kan jauh. Orang tajalliyat itu sudah selangkah lebih maju daripada riyadho. Dia sudah tajalli. Ini yang wasti hasyuka ini kan sudah buahnya Pak, bukan tajallinya. Kan bukan tajallinya lagi, tapi sudah ke buahnya. Hasilnya itu Tapi hasil. kalau dia sudah merasa gelisah, berarti dia belum wusu, belum ke buahnya sebenarnya. Dia masih di posisi tajalli. Berarti itu sama dengan yang Masih proses kan, masih Iya. proses. Iya, dalam secara umum itu iya. Tapi kan dia sudah berada di tajalli. Istihas itu kan sama dengan tatallu. Pertama kan ada dua ini. Iya. Tatallu itu ingin tajalliyatnya tetap, kan berarti berada dalam tajalli. Berada dalam tajalli ini kan beda dengan riyadho. Dalam riyadho kan belum mencapai tajalli. Tapi ya dia belum dikatakan sampai juga karena tatallu. Yang kedua istihas. Istihas ini kalau tajalliyatnya hilang, karena kan memang tajalliyat itu tidak terus kan. Lalu dia merasa gersang, tajalliyat saya hilang. Berarti dia belum sampai. Memang belum sampai, tapi beda tidak sampainya riyadho itu. Ya saya setuju itu tidak sampai. Yang riyadho pun tidak sampai ya. Tapi beda ini, jaraknya beda. Menurut saya begitu, maksudnya itu. Kalau masalah tidak sampainya sama. Masih mereken selainnya Gusti Allah itu. Perangkatnya lain tingkatan. Ya menurut dia Pak Tari betul. Cuma kehabisan bahasa karena makanya dia. Kalau gambaran kinayahnya yang lalu itu kan laisal murad minas sahabal abtah wa innamal murad minha wujudul atman.
ada mendung kan pertanda akan hujan. Lalu kalau puas mendung lalu memastikan hujan berarti tertipu. Padahal tujuannya bukan hujannya juga kan, tetapi buah. Namun di buah ini kan belum tentu langsung ke buah, masih ada penggarapan, masih ada penanaman, masih ada perawatan. Jadi dipotong. Buahnya saja sampai ke Saripati nanti. Ya, Bukan cepatnya, bukan bodoknya. begitu jauhnya untuk menuju usul. Yang namanya usul menikmati buah itu tadi. Jika tajalliyat itu adalah ya, variasinya suluk belum sampai. Masih bunga. Jika arti tajalliyat secara simpel dapat digambarkan syahadatu fi'lillah itu tajalliyat. Itu tajalliyat apa? Syahadatu sifatillah itu tajalliyat apa? Kalau hujan kata jeli. Nah, kalau sudah sampai namanya wujudan. Nah ini yang wujudan ini yang menjadi tanda tanya. Wujudan kan lalu usul kan. Lalu diartikan ideal mana? Wujudan dan usul kan sama. Ya, wujudan, usul, lalu terjemahnya injamaan alaihi sirtukan. Ya. Kemudian dari sini seakan-akan hulul itu ya ini, padahal hulul dianggap menyesatkan. Menyesatkan ketika kan diberikan kepada orang lain, ketika diajarkan. Ini kan sesat menyesatkan kan ketika diajarkan kepada yang lain. Ketika dia sendiri kan, ya pemahaman hulul pun ya salah juga, tapi ketika dia fana kan memang nggak disalahkan Pak, ketika orang fana itu kan. Tapi ketika punya anggapan bahwasanya ya hulul ittihad bihulul, ya widatul wujud itu. Widatul wujud. Iya. Kan konsepnya hulul. Tapi kemarin di sini tidak ada paham hulul di sini. Karena memang siapa dirimu begitu, kok bisa bersambung dengan Allah. Jadi antara makhluk dengan Allah kau bisa sambung. Ya, kalau memang fana, ya. Jadi masalah ketarik. Ya memang pemahaman ittihad bihulul kan memang salah. Nggak boleh kan pemahaman. Nggak. Kembali seperti hujan itu kan bukan yang diinginkan sebenarnya kan buahnya, maksudnya pohon itu berbuah. Nah, ini kan istilahnya hujan itu tajalli. Jangan kita mengharapkan hujan terus. Hujan itu kalau sudah membawa pohon berbuah itu kan sudah cukup. Jadi misalnya nanam apa, kalau sudah berbuah ya sudah. Jangan terlalu berharap ke hujan. Karena yang penting buahnya. Tapi istilah ini pun sulit untuk digambarkan ke Allah. Mana bisa berharap semua kalau hujannya tidak ada tanda, tidak ada wisata. Intinya dari awal itu kan sampai ke puncak tajalliyat ini jangan ada keterikatan terhadap selain Allah. Iya. Dari awal maksudnya ya dari misalnya riyadhah pun itu ada keterkaitan. Sebagian kita kan mau riyadhah tak bisa. Itu kan istirqah. Setelah itu misalnya apa masih menganggap itu kalau tidak ada itu tidak bisa. Itu juga tidak diperbolehkan. Kita kan manusia. Sifat orang, sifat
Undangan itu cuma Allah Tok sampai melupakan pada nabinya ini kata sana. Apa saya baca ini kan pengiran. apa sih ya? Nah, pokoknya pengiran. Itu kita Adanya Nabi itu rencananya Gusti Ya Allah. enggak, kalau sudah nyampe itu loh. Wis bedek pangeran ta Allah. Karena di sini ya kayaknya ini tidak wajah tahu fikul tika wajah tama'adai kasyuruka lan tatluk baqa'i. Apa hanya memandang anwar terus nikmat yang tidak diperbolehkan itu bukan adanya Rasul, tetapi berhamba dengan Rasul itu yang tidak. Kalau ke Rasulullah maksudnya jangan berharap Rasulullah selalu ada maksudnya. Tapi kan dalam prakteknya Rasul dengan Allah itu kan wasilah dekat sekali. Tetapi maksudnya ini intinya jangan berhamba dengan selain Allah. Termasuk ke Rasul yang bukan kita berhamba, tapi sebagai wasilah. Jadi kan tetap siapa saja bukan berhamba. Jadi kalau selain Allah istilahnya tidak ada penghamba. apakah sama dengan istilah siapa? Iya, iya istilah sama. di Dewi Aisyah. Suatu saat kan pernah berkata, ya mungkin perkataannya agak sama dari kita. Terus gak ada Muhammad yang ada hanya Allah. Kan pernah saya baca ceritanya macam. Iya, memang di waktu Hadithul Ifki itu Nabi Muhammad masih berpisah dengan Sayyidah Aisyah, nunggu wahyu. Setelah nunggu wahyu itu terus turun tentang Hadithul Ifki itu waktu itu oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah itu suruh berterima kasih ke Rasulullah. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, saya hanya berterima kasih ke Allah. Nah itu kata ulama, beliau itu saat itu berada dalam makom hamba. Jadi dia terpaut ke Allah sehingga lupa dengan yang lain. Jadi saya hanya berterima kasih kepada Allah saja.